Kenapa banyak kita tidak bertumbuh secara rohani? Mungkin waktu kita baca firman, kita dengar firman, kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai spion. Oh, ini cocok untuk suami saya. Oh, ini cocok untuk istri saya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bisa lihat kiri kanannya? Ya, mungkin waktu datang ke tempat ini kita belum sempat melihat ya. Dan juga ya, ini masih dalam momen Imlek ya. Betulan minggu lalu bersyukur ada kesempatan Tuhan kasih melayani di kota lain ya. Dan hari ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu masih dalam momen Imlek ya. Kongsi Sinien Kaila ya. Mungkin kita belum sempat saling mengucapkan, ya Tuhan memberkati, menyertai kita di tahun yang baru ini. Ada semangat yang baru, ada kerinduan yang baru untuk hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, saya hanya mau memberitahu bahwa mulai hari ini kelas katekisasi sudah akan dimulai. Bagi Bapak Ibu, anak-anaknya yang sudah daftar atau Bapak Ibu yang sudah daftar, jangan lupa nanti sore jam 4 di lantai 4. Ya, kita akan mulai kelas katekisasi. Juga bagi jemaat yang sudah beribadah minimal 6 bulan di gereja kita dan sudah memutuskan untuk menjadi anggota gereja di tempat ini secara khusus. Ya, kita tahu memang ada beberapa gereja kita datang langsung dibaptis. Nah, gereja kita mau bersama-sama dengan kita bertumbuh bersama supaya kita juga boleh memiliki pemahaman teologi yang sama. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung menjadi anggota GKK Makassar, namun sebelumnya menerima baptisan dari latar belakang non-Protestan, ya diharapkan juga boleh ikut terlebih dahulu kelas katekisasi ini dan nanti akan pada waktu atestasi akan kita adakan ya setelah Bapak Ibu jadi gereja latar belakang non-Protestan mengikuti kelas katekisasi dan kita nanti akan atestasi ya. Kemudian yang kedua, mulai minggu depan akan diadakan kelas bimbingan pranikah. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya anak atau mungkin saudara-saudara yang akan ikut ya diberitahukan mulai tahun ini kelas bimbingan pranikah akan ditambahkan dengan kelas konseling pranikah selama kurang lebih 3 bulan. Kenapa ini kami lakukan? Kami melihat tantangan pasangan-pasangan muda dalam berumah tangga. Ya, kita mendapati di tengah-tengah kehidupan jemaat dan juga kita mendengar mungkin tetangga-tetangga kita atau anak-anak dari teman-teman kita itu sering mengalami problem di dalam pernikahan mereka di awal-awal pernikahan. Oleh sebab itu gereja mencoba memikirkan salah satu hal yang kita coba lakukan adalah mengadakan kelas bimbingan pranikah itu disertai dengan konseling pranikah 3 bulan sebelum pernikahan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu punya anak atau saudara-saudara yang mau menikah, perhatikan hal ini. Jadi kelas bimbingan pranikah akan dimulai minggu depan jam 5 sampai jam 6 sore ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di dalam series Kerajaan Allah ini kita mau diingatkan bahwa kerajaan Allah bukan berbicara nanti ya pada waktu Tuhan datang kedua kali, tapi setelah kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi warga-warga kerajaan Allah. Kita diingatkan melalui momen Prapaskah ini dibawa kembali kepada satu pemahaman bahwa setiap kita adalah warga kerajaan Allah. Boleh kasih tahu kiri kanannya, kamu adalah warga kerajaan Allah ya. Jadi seringkali kita melupakan identitas kita sebagai orang Kristen. Melalui momen Paskah ini, panitia khususnya ya dari gereja melalui panitia mengingatkan dan mengajak kita kembali memikirkan bahwa kita adalah warga kerajaan Allah dan kita dipanggil untuk membawa ya integritas kita atau identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada, di tengah keluarga, di dalam pekerjaan, di lingkungan masyarakat, dimanapun kita pergi berada, kita selalu diingatkan kita adalah warga kerajaan Allah. Dan seharusnya kita hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai warga kerajaan Allah. Ya, oke. Hari ini kita mau belajar seri yang kedua yaitu kerajaan yang senyap. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan,
Kita hidup dalam satu realitas kehidupan pada hari ini, yang saya sebut sebagai problematika kehidupan. Ya, yaitu apa? Kita hidup dengan satu obsesi yang disebut dengan instan dan spektakuler. Ya, kita terobsesi dengan apa yang namanya instan dan spektakuler. Kita hidup di satu zaman yang terobsesi dengan nilai angka dan kecepatan. Media sosial mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu dalam tanda kutip disebut berhasil jika ia viral. Kedua, jika dia bisa meledak dalam satu malam. Dan yang ketiga, jika diikuti oleh jutaan viewer atau follower yang menyaksikan. Nah, Bapak Ibu sadar atau tidak, hidup kita seringkali dianggap berhasil tatkala dengan penilaian-penilaian seperti ini. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan kekristenan? Atau bagaimana dengan pertumbuhan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah pertumbuhan rohani itu selalu harus terlihat besar baru dibilang bertumbuh secara rohani atau tidak? Nah, Bapak Ibu, ternyata dalam studi pertumbuhan gereja hari ini, sadar atau tidak, gereja juga terpengaruh akan dampak ini. Sehingga seringkali banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan menilai sebuah gereja itu berhasil atau tidak, secara sadar atau tidak kadang-kadang ya, penilaian dunia itu masuk ke dalam gereja. Nah, makanya hari ini katanya Bapak Ibu, sebuah gereja disebut berhasil atau tidak tergantung ABC-nya. Apa itu ABC-nya? A itu attendance, kehadiran. Sebuah gereja disebut berhasil, dia punya berapa banyak jemaat. Ya, kalau perusahaan berapa banyak karyawannya, kira-kira begitu. Sebuah perusahaan atau sebuah gereja, kadang orang menganggap gereja itu berhasil kalau punya kehadiran yang banyak. Kedua, selain A, yaitu B. Apa itu B? Building, bangunan. Sebuah perusahaan dikatakan berhasil bukan hanya berapa banyak pegawainya, tapi sudah berapa banyak kantor cabangnya. Kalau dalam konteks bergereja, mungkin hari ini bukan hanya bicara bagaimana gedungnya, yang kedua berbicara tentang berapa banyak pos PI yang kita sudah buka. Nah, Bapak Ibu, GKKA Makassar sudah berapa banyak pos PI? Ya, yang terakhir itu Tanjung Bunga. Artinya sudah sekian tahun kita belum punya pos PI lagi yang baru. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, seringkali orang menganggap gereja itu berhasil kalau C-nya apa? Cash flow-nya. Berapa apa? Saldo kasnya. Ya. Bapak Ibu, seringkali kalau kita ketemu dengan orang Kristen yang lain sering ditanya, kamu gereja di mana? Oh, saya gereja di A. Pasti seringkali mereka tanya pertama, berapa orang yang hadir? Berapa jumlah jemaatnya? Apalagi kalau kita sesama hamba Tuhan, kadang-kadang kita juga tergoda. Sering menganggap bahwa gereja itu berhasil kalau jumlah jemaatnya banyak. Apakah itu kriteria di hadapan Tuhan yang instan dan spektakuler? Nah, seringkali juga orang menilai kehidupan rohani itu berhasil kalau kita ingin selalu pelayanan yang langsung besar. Kalau bisa buka gereja langsung semua orang datang, itu gereja disebut berhasil. Apakah itu betul berhasil di hadapan Tuhan? Yang kedua, Bapak Ibu, seringkali kita menganggap gereja itu berhasil kalau gereja itu gede, bangunannya bagus. Bapak Ibu, padahal ironi kehidupan seringkali mengatakan kadang-kadang pada waktu perekonomian keluarga kita sederhana, kita begitu mesra ya. Tapi begitu perekonomian kita makin baik, ya ada lagu mengatakan, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Tapi begitu sudah mulai baik, kita punya rumah tangga, perekonomian lebih baik, kadang-kadang sentuhan satu dengan yang lain makin berkurang. Gereja waktu kecil, kita begitu akrab, satu dengan yang lain begitu memperhatikan. Begitu gereja mulai besar, satu dengan yang lain makin perhatian atau tidak? Kalau kita besuk jemaat, seringkali jemaat bilang, aduh kok kayaknya sekarang tidak ada orang lagi yang perhatiin saya. Sudah kita melihat, itu bukan ukuran keberhasilan satu-satunya. Betul gak?
Saya mau tanya, uang kita makin banyak, kita makin pelit atau makin murah hati? Harusnya makin murah hati. Tapi kenyataannya seringkali orang makin apa? Pelit. Dengan kata lain sederhana begini Bapak Ibu, seringkali orang menggambarkan keberhasilan itu hanya secara fisik. Dalam momen Prapaskah ini, gereja mengajak kita kembali, jangan melulu melihat penampilan fisik. Tapi dalam beberapa minggu Prapaskah ini kita diajak untuk membenahi hati kita. Hari ini terlalu banyak waktu yang kita habiskan untuk membenahi penampilan fisik kita. Tapi sementara di sisi lain kita jarang sekali punya waktu membenahi manusia batinia kita. Secara fisik kita kelihatan oke, kelihatan sehat. Tetapi sebenarnya di dalam rohani kita makin kering. Ada satu kalimat yang menyentak hati saya, seringkali diingatkan, jangan sampai kita menerima begitu banyak berkat Tuhan, tapi di sisi lain kita makin jauh dari Tuhan. Itu bisa sekali terjadi dalam hidup kita. Nah, di dalam momen Prapaskah ini dan kita diajak kembali. Jangan melulu melihat penampilan fisik, tapi mari kita belajar membenahi manusia batinia kita. Kita sering membawa mentalitas ini, tadi saya katakan dalam hidup rohani kita ingin cepat, pelayanan cepat besar, kalau bisa perubahan karakter, begitu kita percaya langsung kehidupan kita diubah begitu cepat. Orang yang kita beritakan Injil dia langsung percaya, dia bisa terima Kristus, langsung hidupnya dirubah. Pasangan suami istri kita doakan pasangan kita supaya bisa berubah. Saya mau tanya, ada berubah enggak? Ada seorang istri dengan kesal bilang, suami saya Yong Yen Pu Kai Pien. Kita juga menyaksikan doa-doa, kita rindu sekali punya jawaban doa yang spektakuler. Kalau bisa kita doa langsung terjadi. Tapi ternyata Bapak Ibu banyak doa-doa kita kadang-kadang Tuhan suruh kita tunggu. Betul enggak? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Namun dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Kristus memberikan satu perumpamaan yang sangat kontras dengan logika dunia yang instan dan spektakuler. Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan yang senyap di dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 29. Sebuah kerajaan yang tidak datang dengan bunyi sangkakala yang memekakkan telinga, melainkan seperti digambarkan apa kerajaan Allah itu seperti benih yang jatuh di dalam tanah. Nah Bapak Ibu lihat ini dekor yang sudah dibuat ya, mau mengingatkan kita kembali. Benih yang jatuh ke dalam tanah. Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada kita minimal ada 3 kebenaran. Yang pertama kita mau diingatkan bahwa pertumbuhan rohani itu adalah milik Tuhan. Ayat 26 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Melalui bagian ini Tuhan Yesus mau menekankan bahwa kerajaan Allah seringkali dimulai dari hal yang tampak kecil dan tidak spektakuler. Kelahiran Yesus suatu hal yang sederhana. Betul nggak? Yesus tidak lahir di Yerusalem tapi di kota kecil namanya Bethlehem. Sudah menarik sekali kalau Bapak Ibu lihat di dalam peta dunia, Bethlehem itu kecil sekali, betul-betul kecil. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan pergi ke Israel, memang Bethlehem bukan satu kota yang besar, satu kota yang kecil. Beda dengan Yerusalem. Tapi menarik sekali Bapak Ibu tahu sesuatu yang kecil waktu dia ada di tangan Allah menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena Bethlehem merupakan satu tempat yang dikunjungi seluruh dunia ke sana. Maksudnya termasuk kita yang Kristen yang
agama lain juga kota sucinya ada juga di sana. Mereka datang juga ke tempat itu. Jadi seluruh mata itu terfokus ke sana. Padahal kota yang kecil. Kerajaan Allah dikatakan selalu tampak kecil dan tidak spektakuler. Misalnya kita melihat bagaimana Allah membangkitkan umatnya, membangkitkan anak-anaknya untuk melayani. Kalau kita perhatikan Musa dalam perjanjian lama adalah seorang yang luar biasa. Tapi pada waktu Allah memanggil dia bilang apa? Tuhan, aku gak bisa ngomong. Gimana mau memimpin? Tapi kita melihat bagaimana yang kecil ini ada di tangan Allah menjadi sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu ingat bagaimana Israel sedang mau mencari pengganti Raja Saul. Kemudian Nathan ini datang. Saudara-saudaranya Daud itu ditampilkan. Semua termasuk Nathan. Nabi Nathan ini pikir ini loh saudara-saudaranya yang menurut pandangan dunia luar biasa. Tapi yang dipilih Tuhan siapa? Seorang yang kemerah-merahan namanya Daud. Betul gak Bapak Ibu? Yusuf. Ya, seorang yang masih muda, yang masih sekia, dipilih oleh Tuhan. Yang luar biasa kita mungkin secara logika berpikir kenapa harus Maria dan Yusuf menjadi orang tua dari Tuhan Yesus. Maria adalah seorang gadis dusun yang sederhana. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang biasa-biasa saja. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan memilih mereka dan memakai mereka dengan luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Sebenarnya kita ini siapa Tuhan memilih kita? Setelah 15 tahun dan sampai hari ini saya terus belajar merenungkan, saya ini siapa Tuhan memanggil saya. Saya ingat sekali waktu sekolah, kadang-kadang kalau disuruh tampil ke depan, disuruh lihat ke depan, saya tidak berani lihat teman-teman. Saya kadang-kadang lihat ke langit, kadang saya lihat ke bawah. Saya sadar saya ini cuman tidak ada apa-apanya. Tapi Bapak Ibu menjadi satu tanda awas bagi kita kadang-kadang kalau kita sudah mengalami ini dan itu, mempunyai ini dan itu di dalam hidup kita, tetap mengajar kita untuk ingat akan kebenaran ini. Bahwa kita kecil, Tuhan itu besar. Jadi seharusnya Bapak Ibu jangan sampai setelah kita punya ini, punya pengalaman itu, punya titel ini dan itu, akhirnya kita menganggap kita bisa lagi sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Gereja kita dimulai dari sesuatu yang kecil, dari beberapa orang punya hati untuk Tuhan. Ya, saya baca sejarahnya mulai dari rumah-rumah, akhirnya kita punya gereja ini dulu, gereja kita kecil. Tapi hari ini seperti ini. Apakah kita sadar ini semua karena Tuhan atau karena pendetanya hebat, majelisnya hebat, jemaatnya hebat? Bukan Bapak Ibu. Itu semua karena siapa? Tuhan yang hebat. Makanya tidak heran Paulus memahami kebenaran ini. Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 bilang, justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bahkan Yohanes 3:30 mengingatkan kita kembali, dia harus makin besar, aku harus makin berkurang. Betul gak Bapak Ibu? Jadi seharusnya semakin banyak kita mengalami berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, membuat kita bukan makin sombong, tapi makin rendah hati, makin tahu diri. Ya, di sini dikatakan tampak kecil dan tidak spektakuler. Kerajaan Allah itu dimulai dari hal-hal seperti itu. Ini juga mengingatkan kepada kita jangan menganggap remeh orang lain. Saudara, saya pernah mendengar satu kisah menarik sekali. Ya, di satu gereja yang sedang membangun, tiba-tiba panitia berkumpul, majelis berkumpul, hamba Tuhan berkumpul, tiba-tiba suatu hari ada orang ketuk pintu. Ketuk pintu, majelis ini lagi seru pembicaranya, tiba-tiba ada satu encek-encek ketuk pintu. Ketuk pintu, tiba-tiba majelis ini sudah lagi seru, tiba-tiba ada orang tidak dikenal lagi, ini siapa? Ya, secara penampilannya bukan orang yang ya kalau penampilan kita bisa baca lah ya, sederhana sekali, pakai sendal jepit, celananya juga ya biasa, bajunya juga biasa, bawa satu kantong kresek hitam. Ya, kantong kresek lagi ya. Saudara, waktu dia buka, apa yang terjadi? Encik ini bilang, Pak,
Saya digerakkan Tuhan, saya rindu boleh mendukung pembangunan ini. Bapak Ibu, kalau kita lagi seru rapatnya tiba-tiba ada orang menyela begitu, kita kadang-kadang dalam hati dongkol ya. Mungkin majelis ini bilang, David, oke cepat-cepat Mi, kalau sudah selesai Mi, saya mau pergi Mi, saya mau lanjut rapat, kira-kira begitu. Dalam pandangannya dia berpikir, wah ini orang mau persembahan, kasih apa ini, kresek hitam-hitam lagi. Paling kalau uangnya paling uang pasar, betul enggak ya? Kumpul-kumpul, ya kayak tidak beraturan begitu ya. Saudara, majelis itu dengan pandangan yang sinis, terima, langsung dia cepat-cepat suruh itu orang pergi. Ya, karena dia mau rapat. Bapak Ibu, waktu mereka buka, mereka kaget Bapak Ibu. Persembahan yang diberikan itu ternyata walaupun kantong kresek, orang yang tidak dikenal, orang yang sederhana sekali. Bapak Ibu tahu berapa nilainya? 1,5 M, uang cash. Sudah hari itu majelis itu cerita sama saya, dia mengaku dosa. Sudah seringkali kita menganggap remeh orang lain. Tapi melalui hal itu dia diingatkan. Nah ini kita juga diingat Bapak Ibu, kita selalu sadar bahwa pada waktu awal Tuhan memanggil kita, mungkin kita ini datang kepada Tuhan dengan sederhana. Begitu kita diberkati, diberikan jabatan, kadang-kadang kita menjadi sombong dan lupa diri. Saya juga selalu mengingatkan gereja kita, kalau hari ini Tuhan kasih bangunan yang baik, orang yang baik, mungkin C-nya juga cukup deh. Ya saya selalu pakai istilah pas deh. Ya kita hidup pas saja. Pas mau beli mobil ada, pas mau beli bangunan yang lain ada. Pas saja, enggak usah terlalu lebih. Betul enggak? Tapi Bapak Ibu mengajar kepada kita untuk tidak menganggap remeh orang lain. Dan saya mau mengatakan, Bapak Ibu boleh kasih tahu kiri kanannya, kita ini semua berharga di mata Tuhan. Ayo. Ya, jangan anggap remeh ya. Oke. Jadi yang kedua, Kristus mau mengingatkan kepada kita bahwa pertumbuhan kerajaan Allah itu adalah misteri Allah, bukan strategi manusia. Ya, saya ingatkan kembali bahwa gereja kita ada 98 tahun hari ini bisa seperti ini bukan karena hamba Tuhannya hebat, bukan karena majelisnya hebat, bukan karena jemaatnya hebat. Itu karena siapa? Tuhan. Hari ini Bapak Ibu punya pekerjaan, punya keluarga seperti ini, ingat bukan kita yang hebat. Ingat kebenaran ini, Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Ya, kalau kita boleh setia, bisa kasih tahu samping kiri kanannya, mungkin kalau dengan suami, dengan istri. Hari ini kita boleh setia bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan yang menjaga pernikahan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kebenaran ini juga mengingatkan bahwa tugas kita adalah menabur dengan setia. Pertumbuhan rohani seringkali senyap. Jangan tertipu oleh apa yang terlihat. Ini mau mengingatkan kepada kita, terlibat dalam kegiatan rohani bukan berarti kita pasti rohani. Banyak orang terlibat dalam kegiatan rohani, tapi rohaninya tidak bertumbuh. Betul nggak? Sehingga banyak orang bilang gini, itu orang kalau ngomong tok pinter, tapi hidupnya enggak begitu sebenarnya. Seringkali kita dengar gitu. Jadi jangan tertipu oleh apa yang terlihat. Karena kita tahu kita diingatkan, Allah sedang bekerja dalam tanah atau di hati manusia. Ya, jadi kita diingatkan tugas kita adalah setia melakukan bagian kita. Dan biarkan Allah bekerja di dalam bagiannya. Saudara, berbicara tentang pertumbuhan rohani itu dikatakan seperti waktu kita menanam. Ya, waktu kita menanam, begitu kita menanam 1-2 jam kita buka, 1-2 jam kita lihat pertumbuhan akarnya, lama-lama tanaman itu mati. Tapi pertumbuhan rohani itu senyap. Ya, dikatakan mungkin kita merasa biasa-biasa saja. Tapi ingat, Allah terus bekerja di dalamnya. Itu yang pertama yang kita belajar. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau mengajarkan melalui perumpamaan ini bahwa pertumbuhan kerajaan Allah itu melalui satu proses yang organik, bukan instan, bukan langsung, tapi melalui satu proses yang wajar, yang organik. Nah kita baca ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah,
Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Menarik sekali Bapak Ibu, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani dengan sendirinya atau kata automate itu berasal dari otomatis ya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa firman Allah atau kebaikan-kebaikan yang kita taburkan di dalam hidup kita, khususnya firman Allah itu memiliki kuasa internal atau dari kuasanya itu bisa menghasilkan perubahan. Yesaya 55 ayat 11 mengatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu, kerajaan Allah tidak butuh dipaksa oleh ego manusia. Ia bertumbuh secara organik melalui tahapan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita. Pertumbuhan iman itu mulai dari tangkai, mulai kemudian ada bulir, kemudian menghasilkan buah. Saya mau katakan Bapak Ibu, orang bertumbuh secara rohani itu tidak instan. Tapi perlu melalui satu proses di dalam kehidupannya. Ada seorang teolog menggambarkan bahwa pertumbuhan rohani itu seperti orang yang manjat pohon. Ada orang yang manjat pohon baru di batang pohon yang pertama yang pertamanya ya, batang pertamanya. Mungkin ada yang naik ke atas, mungkin ada naik. Jadi setiap kita ini berbeda-beda. Itu juga bergantung salah satunya selain Allah yang memberi pertumbuhan, kerinduan kita meresponi benih yang ditaburkan itu. Minggu lalu kita belajar ada yang berapa? 30%, ada yang 50%, ada yang menerima 100% dengan memiliki sikap yang benar waktu mendengar firman Tuhan, waktu belajar firman Tuhan. Ya, kalau saya pakai istilah di dalam Alkitab, ada yang lain juga dikatakan, waktu kita dengar firman Tuhan, ingat saya sering katakan jangan seperti kaca spion tapi seperti cermin. Ya, Yakobus mengingatkan firman Tuhan itu bukan kaca spion tapi cermin. Kenapa banyak kita tidak bertumbuh secara rohani? Mungkin waktu kita baca firman, kita dengar firman, kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai spion. Oh, ini cocok untuk suami saya. Oh, ini cocok untuk istri saya. Ya. Kita tidak menerima firman Tuhan itu sebagai cermin, yang ini untuk saya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, sehingga kita tidak bertumbuh. Ya, kita sama-sama mendengar firman. Tapi seringkali respon kita terhadap firman itu berbeda. Nah, itulah yang membuat kita bertumbuh atau tidak. Nah, Bapak Ibu, di sini kita dipanggil untuk menikmati proses pertumbuhan iman kita. Ya. Jangan fokus pada hasil, tapi mari kita belajar setia pada proses yang Tuhan izinkan kita alami dalam pertumbuhan iman kita. Bapak Ibu, bagi kita sebagai orang tua yang melayani Tuhan juga, ya, khususnya hamba-hamba Tuhan dan guru-guru sekolah minggu, ini menjadi kekuatan bagi saya. Mengingatkan saya kembali, kadang-kadang Bapak Ibu, ya, setiap minggu kita khotbah, hari Senin sampai Sabtu kita dengar jemaat kita melakukan apa yang tidak diperintahkan. Justru apa yang diperintahkan, yang kita beritakan hari Minggu itu tidak dilakukan. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan pikir, kira-kira setiap minggu saya ngomong ini ada gunanya enggak sih? Apa yang kita ngomong tidak hanya dilakukan oleh jemaat. Betul enggak? Kadang-kadang kita juga sebagai orang tua, khususnya pada hari ini, banyak orang-orang tua merasa kesel sekali sama anaknya. Bukan yang di sini, anak di luar ya. Kita ngomong apa, seringkali orang anak-anak itu anggap remeh. Betul enggak? Kita ngomong sama suami, sama istri, kita sudah kasih tahu, sudah beritahu, tapi kadang-kadang kita merasa apa yang dia ngomong, kita ngomong itu sia-sia. Bapak Ibu, ini mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Betul? Nah, seringkali kita mendapati pengalaman dalam kehidupan kita. Ya, saya mendapat beberapa kesaksian, misalnya seorang pilot, dia pernah menulis satu kesaksian. Pada waktu dia
mengemudikan pesawat itu ya, dia menjalankan pesawat, tiba-tiba ada masa-masa di mana guntur begitu hebat, apa pokoknya membuat dia merasa takut. Tapi dia ngomong, dia ingat dulu guru sekolah minggunya. Dia ingat dulu dia sering hafal ayat hafalan. Supaya jangan takut. Padahal itu sudah puluhan tahun yang lalu. Kita melihat firman Tuhan itu diberitakan tidak pernah sia-sia. Betul gak Bapak Ibu? Saya punya pengalaman juga, ada anak sekolah minggu ya, pas waktu itu ketemu di pelayanan waktu saya masih di Surabaya, dia bilang gini, Lause masih ingat saya. Saya pikir-pikir ini anak siapa, begitu lama sudah belasan tahun tidak ketemu ya. Tiba-tiba dia tunjukkan, dia keluarkan dari Alkitabnya ada satu selipan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita pikir waktu kita memberitakan firman kepada anak-anak, dia ngerti gak sih? Tapi Bapak Ibu, kita melihat firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Jadi bagi kita orang tua yang hadir hari ini, waktu kita mendampingi, membimbing anak-anak, mungkin kita rasa putus asa, kita kecewa. Tapi melalui kebenaran ini saya mau mengajak kita kembali, bangkit kembali. Ciayo, ya, apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Ya, oke. Bagi anak muda mungkin kita berkecil hati kalau kita merasa kita belum menjadi raksasa iman. Mari kita belajar menikmati ya tahap tangkai dan bulir. Mungkin kita jatuh bangun dalam kita melakukan disiplin rohani. Tapi jangan kecewa, tetap setia. Lakukan itu dengan baik dan itu tidak akan sia-sia. Yang ketiga, yang terakhir firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa tuaian itu pasti. Mari kita baca ayat 29. Apabila buah itu sudah cukup masak, ya, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Bagian ini atau ayat ini memberikan kepada kita satu pengharapan besar. Bahwa kerajaan Allah tidak akan berakhir dengan kegagalan. Segala jeripayah kita itu tidak sia-sia. Walaupun kadang kita besuk orang, kita kunjungi orang, kita kasih tahu anak, kita mendidik anak. Kok kayaknya tidak berhasil. Ingat, ada titik kepastian. Musim menuai akan tiba, itu adalah janji bagi setiap tetes air mata yang kita sudah cucurkan. Waktu kita doakan, kita gumulkan tentang satu hal, doa yang tampaknya tidak terjawab. Dan kesetiaan yang tersembunyi dikatakan akan membuahkan hasil. Bapak Ibu, itulah kerajaan yang senyap. Ya. Mereka mungkin tidak dikenal di dunia. Tetapi saat menuai tiba, mereka akan bercahaya di hadapan Allah. Saudara, mungkin banyak hal-hal yang kita lakukan yang tidak dilihat orang, yang kita rasa kok kayaknya tidak ada artinya. Tapi suatu waktu itu akan muncul. Suatu hari saya kaget berjumpa dengan seorang ibu. Dia ngomong sama saya, Musa masih ingat dulu waktu masih kecil, waktu masih awal pelayanan. Dulu saya orang yang suka protes sama Musa, ya. Tapi hari ini saya melihat bagaimana firman Tuhan itu mengubah hidup saya. Terima kasih Musa. Nasihatnya belasan tahun yang lalu itu mengingatkan saya. Soalnya kadang-kadang kita di dalam pelayanan, dalam kehidupan, kita melakukan ada banyak hal yang mungkin orang tidak lihat. Kadang-kadang kita pikir sepertinya gak ada artinya. Tapi Bapak Ibu, itu tidak sia-sia. Saya mau katakan hari ini saya berdiri di sini karena saya adalah anak sekolah minggu dulu di tempat ini. Ada tadi pagi ada pendeta Hengki, ada penginjil Nita. Ya, kami semua adalah guru anak-anak sekolah minggu yang mungkin dulu guru-guru sekolah minggu waktu cerita tidak pernah mengharapkan seperti itu. Betul gak Bapak Ibu? Kalau hari ini kita juga lihat anak-anak kita bisa menjadi orang yang punya kedudukan dan sebagainya. Mungkin waktu kita mendidik mereka kita tidak pernah punya impian seperti itu. Tapi kita melihat hal ini ya Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Yang penting kita lakukan dengan setia. Nah Bapak Ibu, kisah penabur ini mengingatkan kepada kita. Ya, kerajaan Allah yang senyap ini mengingatkan bahwa bukan agar kita menjadi malas, melainkan agar kita berhenti cemas. Kita diingatkan kembali tugas kita hanya satu, menabur. Dan tugas Allah adalah menumbuhkan.
Bapak Ibu, saya teringat satu bagian firman Tuhan yang senada dengan ini Paulus ungkapkan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan 7. Di sini mengatakan aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kita diingatkan Bapak Ibu bahwa kita, keluarga kita, bisnis kita, gereja kita hari ini boleh ada sebagaimana ada, itu bukan karena kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, karena Tuhan yang memungkinkan kita. Yang kedua, kita diingatkan untuk melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Ya, kasih tahu kiri kanannya, setiap kita punya peran dalam membangun gereja di tempat ini, untuk mengembangkan gereja di tempat ini. Bukan tugasnya majelis, bukan tugasnya hamba Tuhan. Setiap kita punya peran, setiap kita punya bagian untuk kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Ya, ada yang menanam, ada yang menyiram. Tapi kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menuai hasil dari siraman orang, tanaman orang, jangan kita sombong, bukan kita, tapi Allah yang memungkinkan itu semuanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita juga diingatin jangan anggap remeh orang lain. Lihatlah setiap orang yang ada di tempat ini, mereka juga adalah kita sama-sama sebagai warga kerajaan Allah. Bapak Ibu, jangan biarkan iblis membisikkan bahwa apa yang kita lakukan sia-sia hanya karena kita belum melihat hasilnya. Kerajaan Allah sedang bekerja di dalam keluarga kita. Kerajaan Allah sedang bekerja di dalam sakit penyakit kita. Kerajaan Allah sedang bekerja di dalam pelayanan dan kehidupan kita. Saya tahu hari ini kita datang, mungkin kita masih punya pergumulan. Jangan berhenti, jangan putus asa. Cayo, tetap setia lakukan bagian kita. Dan nanti kita akan menikmati hasilnya dalam waktu dan rencana Tuhan yang terindah dan terbaik. Kita juga diingatkan bahwa tugas kita bukan menghasilkan pertumbuhan, melainkan untuk menjaga kesetiaan. Sebagai reflektif, bagi kita mendengar khotbah hari ini, yang pertama mari kita renungkan di area mana dalam hidup kita saat ini membuat kita merasa paling cemas karena hasilnya belum terlihat. Mungkin pergumulan kita di tengah-tengah keluarga, mungkin pergumulan kita di dalam pekerjaan, mungkin pergumulan kita di dalam pelayanan. Kita rindu ada teman kita bisa berubah tapi belum berubah sampai hari ini. Bapak Ibu, mari kita melepaskan itu dan kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja secara misterius di dalam hatinya. Di bawah tanah itu juga bisa berarti di dalam hatinya. Pertanyaan reflektif yang kedua, maukah kita mulai menabur satu benih hari ini, memberitakan firman, memberitakan kebaikan Tuhan, ya, tidak peduli dilihat atau tidak, karena kita tahu bahwa Allah tidak pernah melewatkan satu benih pun yang ditanam dengan tulus itu akan sia-sia. Amin. Mari kita berdoa.